Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam tadi kita sudah membahas tentang salat, tumakninah di dalam salat, dan itu kita bahas mengambil faidah apa yang disampaikan oleh Ustadz Wisnu hafizahullah ta'ala. Kemudian apa yang beliau sampaikan yang kedua di dalam kajian subuh kemarin beliau adalah mengenai qiraah Al-Quran. Di dalam Ramadan ini kita meningkatkan qiraah Al-Quran atau membaca Al-Quran. Sebenarnya apa yang beliau sampaikan kemarin mengenai membaca Al-Quran, Pak Bu, keutamaannya itu sudah sangat cukup untuk kita sadar akan pentingnya membaca Al-Quran di bulan-bulan selain Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi para pembacanya. Maka sebenarnya Pak Bu, satu hadis ini itu sudah cukup untuk kita sadar dan kita tahu pentingnya qiraah atau bacaan Al-Quran kita. Karena pada hari kelak, pada hari kiamat, kita sudah tidak bisa mengandalkan siapa-siapa lagi kecuali dengan syafaat-syafaat yang Allah memang berikan kepada sesuatu tertentu atau orang-orang tertentu. Di antaranya itu adalah syafaat Al-Quran ini. Di saat kita sudah tidak bisa untuk menambah amal kita dan kita sangat butuh terhadap tambahan ketika itu, tapi tidak bisa, satu-satunya jalan adalah kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat. Itu satu-satunya. Dan di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak Bu, niku syafaat bacaan Al-Quran. Makanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, para salaf dahulu mereka itu sangat bersemangat dalam membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Diceritakan di sebagian kitab bahwasannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kemudian juga datang riwayat dari Imam Abu Hanifah, beliau berdua menghatamkan Al-Quran setiap Ramadan itu 60 marrah, 60 kali khatam satu bulan. Berarti satu hari berapa? 2 kali. Diceritakan karena Abu Hanifah yaqra'u Al-Quran fi yaumin wa lailatin marrah. Abu Hanifah dahulu di bulan selain Ramadan itu beliau menghatamkan Al-Quran satu hari satu malam itu cuma satu juz. Satu Quran penuh, satu hari satu malam. Tapi ketika datang Ramadan, beliau mengkatamkannya yaqra'ul Quran fi kulli yaum marratain fil lail wan nahar. Beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali, satunya siang, satunya malam. Subhanallah, 2 kali, maka betul 60 kali dalam satu bulan. Sudah dapat berapa sekarang? Sepinten nggih minimal nikulah napa baca nggih, cuma jangan disia-siakan karena inilah waktu yang sangat tepat. Dan dari kemarin para ustadz kita, kemudian khotib sampai pun tadi di mimbar itu menjelaskan bahwasanya kesempatan yang tidak datang 2 kali adalah kita dipertemukan dengan Ramadan, karena kita tidak tahu Ramadan kelak itu masih ada apa tidak untuk kita. Maka ini adalah kesempatan yang sangat besar. Ustaz tidak bisa membaca dengan lancar, nggih, kisinau belajar, karena tidak ada aib untuk belajar
meskipun usia itu sudah tidak muda lagi. Di antara hadis yang menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran yang lain adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak Bu, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf, bukan satu kalimat, tapi satu huruf di dalam Al-Quran, falahu hasanah, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Sedangkan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Intinya satu kebaikan kemudian dilipat gandakan 10 kalinya. Berarti satu huruf niku pinten? 10. Kemudian Rasul melanjutkan, wala aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wal lamun harf wa lamun harf wa mimun harf. Tidak saya katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Berarti dalam bacaan jenengan kita semua, dalam misalnya Al-Baqarah ayat yang pertama, alif lam mim, itu sudah 30 kebaikannya. Subhanallah. Begitu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kitanya. Maka ini adalah waktu yang sangat tepat sekali untuk kita membaca Al-Quran dan mengkatamkannya. Sebagian orang itu lebih suka bacaan cepatnya, makanya katamnya cepat. Sebagian orang itu kepenginnya tadabbur. Apa tadabbur? Memaknai, memahami Al-Quran beserta dengan makna-maknanya, faidahnya. Mana yang lebih afdal di antara keduanya? Para ulama berbeda pendapat, Pak Bu. Di antaranya Imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, beliau menyebutkan memang ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang menguatkan bahwasanya membaca cepat-cepat sehingga katamnya juga cepat dan banyak, sebagaimana para ulama salaf terdahulu, maka mereka lebih afdol dibandingkan yang hanya satu kali katam Al-Quran dalam 1 bulan tapi memahami maknanya. Jadi ada dua, satunya cepat sampai 30 kali mungkin, satunya cuma 1 kali tapi paham maknanya beserta dengan tafsirnya. Maka beliau kemudian menyebutkan bahwasanya keduanya sama-sama mendapatkan keutamaan. Yang pertama, orang yang dia menghatamkan Al-Quran banyak di dalam bulan Ramadan, itu seperti dia membeli budak, memerdekakan budak dengan harga yang murah, sehingga yang dimerdekakan itu banyak. Kan dahulu kalau ada pembebasan budak itu bayar. Di antara tingkatan-tingkatan bayaran itu sesuai dengan kelebihan kekurangan budak tersebut. Kalau dia tidak ada kelebihan kekurangan atau bahkan banyak kurangnya, itu murah. Makanya misalnya uang berapa itu bisa untuk membeli 10 budak, bisa dimerdekakan, masuk ke dalam Islam. Kemudian itu keutamaan yang pertama, orang yang katam banyak itu seperti dia punya uang, kemudian dia menginfakkan, mensedekahkan untuk membayar budak yang harganya murah, rakhisa. Keutamaan orang yang dia mengkatamkan Al-Quran paling cuma 1-2 dalam bulan Ramadan tapi paham maknanya, mentadaburi Al-Quran, itu sebagaimana dia membebaskan budak yang mahal tapi sedikit, paling cuma 1-2 saja. Budak yang mahal itu dia berarti memiliki kualitasnya itu lebih tinggi dibandingkan budak-budak yang biasa. Bisa jadi nanti setelah masuk Islam dia bisa lebih memajukan Islam. Tapi kita juga tidak menyalahkan yang beli budak banyak, karena budak banyak pun nanti bisa
masuk ke dalam Islam, Islam menjadi besar, kemudian bisa maju dengan orang-orang ini. Artinya kedua-duanya itu sama-sama memiliki keutamaan. Yang tidak benar adalah tidak membaca Al-Quran pas bulan Ramadan. Itu sangat kebangetan sekali. Maka monggo, ini adalah bahan renungan untuk kita semua dan untuk kami pribadi. Mari kita tingkatkan bacaan Al-Quran pada bulan ini, terutama bulan Ramadan, karena bulan ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dilipat gandakan pahala. Dan pada bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Maka ini cukup untuk menjadi bahan renungan kita untuk meningkatkan bacaan Al-Qur'an kita bersama. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Hal yang ketiga yang kemarin dibahas oleh Ustaz Wisnu apa? Istighfar. Perbanyak istighfar atau tobat di bulan Ramadan, dan ini akan menjadi insyaallah taala pembahasan kita pada hari berikutnya biidnillahi azza wajal. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.